Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Diki Wicaksono dari Teknik Elektro 2019, peminatan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam etika profesi sesuai dengan jurusan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi ini memiliki tujuan, manfaat, dan contohnya dalam pekerjaan. Kemudian, etika dalam sistem informasi. Kita fokus ke etika dalam sistem informasi, yaitu etika dalam sistem informasi tersebut dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986. Di dalamnya termasuk privasi, akurasi, dan properti akses. Yang pertama yaitu privasi. Di sini privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh kasus yaitu junk mail. Terus selanjutnya yaitu manajer pemasaran mengamati email bawahannya. Terus kemudian penjualan data akademis. Yang kita bahas kedua yaitu akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Contoh kasusnya yaitu ada terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Resmiller, dan juga kasus kesalahan pendeteksi misil di Amerika Serikat. Ini sangat berbahaya sekali. Yang ketiga yaitu properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. HAKI biasa diatur melalui yang nomor 1 hak cipta atau copyright, yang kedua paten, yang ketiga rahasia perdagangan atau trade secret. Kita akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptaan plus 70 tahun setelah kematiannya. Jadi hak cipta ini masih dipegang selama masa hidup pencipta plus 70 tahun setelah kematian. Kemudian hak paten. Hak paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan. Karena paten hanya akan memberikan penemuan-penemuan inovatif yang sangat berguna. Hukum paten ini memberikan
perlindungan selama 20 tahun. Terus kemudian ada rahasia perdagangan atau trade secret. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Kebijakan kode etik profesi IT. Nah, hukum di negara Indonesia yang mengatur tentang informasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian jenis-jenis pelanggaran kode etik di bidang IT. Jenis-jenis pelanggaran kode etik di bidang IT ini bermacam-macam. Tetapi secara umum dan garis besar dapat dikelompokkan menjadi berikut ini. Yang pertama yaitu hacker dan cracker. Terus yang kedua ada denial of service attack. Yang ketiga ada pelanggaran privasi, ada fraud, gambling, pornografi dan peudofilia. Terus kemudian ada data forgery. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.